Hamas merayakan kemenangan strategis seusai gencatan senjata dan pertukaran sandera disepakati. Hamas juga menyebut bahwa ini merupakan kemenangan bagi rakyat Palestina. Mengutip Palestine Chronicle pada 17 Januari, kabar ini diutarakan oleh seorang pejabat tinggi Hamas dan kepala delegasinya dalam negosiasi gencatan, Khalil Al-Haya, pada Rabu 15 Januari 2025. Dalam pidatonya, ia memuji perlawanan dan seluruh front Arab dari Lebanon hingga Yaman yang mendukung perlawanan hingga kemenangan akhir. Menurutnya, perjanjian gencatan senjata ini adalah hasil keteguhan legendaris rakyat Palestina, juga hasil dari perlawanan yang disebutnya gagah berani di jalur Gaza selama lebih dari 15 bulan. Sehingga kesepakatan yang tercapai ini disebutnya merupakan pencapaian signifikan bagi rakyat Palestina, menandai tahap penting dalam perjuangan yang sedang berlangsung melawan apa yang disebutnya musuh, membuka jalan menuju tercapainya tujuan rakyat Palestina untuk pembebasan dan kepulangan ke tanah asal. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, menembaki posisi Israel di sepanjang poros Netzarim, selatan kota Gaza. Penembakan itu dilakukan perlawanan Palestina sebagai tanggapan serangan udara Israel di lokasi tawanan ditahan. Mengutip Palestine Chronicle pada 17 Januari, kabar ini diutarakan oleh juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Obeidah, pada Kamis 16 Januari melalui telegram resminya. Perlu diketahui, Israel telah menyarangkan gerombol peluru ke lokasi di mana satu tahanan wanita yang termasuk dalam tahap pertama kesepakatan ditahan. Dengan begitu, Obeidah menyatakan bahwa serangan itu akan berdampak pada kesepakatan yang telah dicapai. Obeidah menyatakan bahwa setiap agresi dan pemboman pada tahap saat ini oleh Israel disebutnya akan dapat mengubah kebebasan seorang tahanan menjadi tragedi. Sehingga sebagai respons serangan Israel ke lokasi tahanan tersebut, perlawanan menembaki posisi Israel di sepanjang poros Netzarim. Perkembangan ini disebut telah menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlangsungan perjanjian gencatan senjata di tengah kekerasan yang terus berlangsung. Sekutu Israel dikabarkan kembali beraksi dengan menargetkan Yaman pada Jumat 17 Januari waktu setempat. Distrik Harf Sofian di sana utara dilaporkan telah menjadi target sasaran dari rudal Amerika Serikat dan Inggris. Mengutip Al-Mayadin pada 17 Januari, kabar itu diumumkan oleh Angkatan Bersenjata Yaman lewat saluran Yaman Al-Masirah. Dikabarkan bahwa serangan Amerika Serikat Inggris itu terjadi beberapa hari seusai Angkatan Bersenjata Yaman targetkan kapal induk mereka di Laut Merah. Agresi terbaru ini juga terjadi 2 hari setelah pengumuman gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas disepakati. Dikabarkan bahwa Amerika Serikat Inggris telah melancarkan agresi terbarunya di Yaman, menargetkan distrik Harf Sofian Yaman di Kegubernuran Amran Utara sana dengan 5 serangan udara. Media Israel mengkritik gencatan senjata yang telah disepakati antara Hamas dengan Israel, mengklaim itu sebagai kegagalan dalam pemenuhan tujuan perang Israel di Gaza. Mengutip Al-Mayadin pada 17 Januari, media Israel telah menyuarakan kritik keras dengan para komentator dan pejabat militer berpendapat bahwa gencatan senjata itu gagal mencapai tujuan utama yang ditetapkan oleh Israel untuk kampanye militernya. Koresponden militer Lillah Shoval mengatakan kepada Channel 12 pada Kamis 16 Januari bahwa perjanjian tersebut tidak menjamin tercapainya tujuan Israel, yaitu mengusir Hamas dan membebaskan tahanan Israel. Tak sebatas itu, Shoval menambahkan bahwa kelanjutan dari perjanjian gencatan yang disepakati belum diketahui akhirnya.
Senada dengan itu, Avi Isyakarov yang menulis untuk Yediot Ahronot menggambarkan perjanjian itu akan sangat merugikan Israel. Bahkan seorang perwira dari Komando Selatan Pasukan Israel mengungkapkan rasa frustasinya atas hasil tersebut dengan mengatakan kepada Channel 14 bahwa semua yang telah dicapai selama perang akan sia-sia. Roket sitaan IDF dikabarkan meledak dan melukai 10 tentara di pelatihan sekolah Zeni militer di Negev, Israel Selatan. Mengutip Tribun News pada 17 Januari, kabar itu diberitakan oleh media Israel All Israel News baru-baru ini. Adapun ledakan roket yang disita dari Hizbollah itu meledak pada Rabu 15 Januari sekira pukul 21 waktu setempat. Dilaporkan imbas ledakan mengakibatkan 3 tentara luka sedang dengan 7 tentara lainnya luka ringan. Ke-10 tentara itu lalu dilarikan ke rumah sakit dengan helikopter dan ambulans untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Adapun kronologi ledakan terjadi pada mata pelajaran mempelajari amunisi musuh. Ketika pelajaran berlangsung, roket yang disita dari Hizbollah itu tiba-tiba ditembakkan secara tidak sengaja di dalam kelas. Lantas proyektil meluncur ke arah pintu, menembusnya dan meledak di luar kelas. Selain ke-10 tentara yang terdampak terluka, kerusakan bangunan juga terjadi. Sebagai informasi tambahan, ledakan terbaru ini adalah ledakan kedua yang melibatkan senjata rampasan dari Hizbollah. Adapun ledakan sebelumnya terjadi ketika IDF membongkar senjata Hizbollah yang dipamerkan di pangkalan militer Amiat di Israel Utara. Badan Keamanan Israel mengutarakan kekhawatirannya terkait tawanan Hamas yang akan dibebaskan yang termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata. Tawanan Hamas yang akan dibebaskan itu dikhawatirkan justru akan memperkuat tepi barat. Mengutip Amayadin pada 17 Januari, kabar itu menurut laporan dari surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Jumat 17 Januari waktu setempat. Dilaporkan bahwa seiring dengan semakin dekatnya pembebasan ratusan pejuang Hamas sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran, kekhawatiran di pihak Israel atas potensi dampak keamanannya dilaporkan meningkat. Ketakutan itu disebutkan berasal dari fakta bahwa para pejuang justru dapat memperkuat pengaruh Hamas di tepi barat yang merupakan ancaman langsung terhadap lembaga keamanan Israel. Lebih jauh, Yediot Ahronot menyoroti bahwa perayaan yang diadakan untuk mereka yang dibebaskan justru akan memperkuat posisi Hamas di seluruh Palestina. Atas dasar itu, saluran 14 Israel menyatakan bahwa Menteri Keamanan Israel Katz telah memberikan perintah kepada aparat keamanan. Tujuannya untuk mendirikan ruang operasi gabungan antara Shin Bet, tentara, dan polisi guna mencegah perayaan apapun oleh para tahanan Palestina yang akan dibebaskan di tepi barat. Pesawat tempur Israel dikabarkan telah meluncurkan sabuk api ke Gaza Utara pada Jumat 17 Januari pagi waktu setempat. Sebelum itu, Israel juga telah melakukan penembakan peluru artileri ke wilayah Jabalia. Mengutip Palestine Chronicle pada 17 Januari, kabar itu diumumkan lewat laporan dari TV Al-Aqsa Jumat 17 Januari 2025. Diketahui terbaru ada aksi di mana pesawat tempur Israel meluncurkan sabuk api di Gaza Utara hingga terbakar. Padahal pada malam harinya yakni 16 Januari malam dilaporkan bahwa serangan udara Israel juga telah terjadi. Target sasaran Israel yang baru itu adalah wilayah Jabalia, di mana sumber-sumber Palestina mengonfirmasi bahwa serangan itu terjadi pada malam hari terhadap Jabalia disertai dengan penembakan artileri. Dikabarkan serangan udara itu mengakibatkan kematian dan cedera serta kebakaran di Gaza Utara. Bahkan sebelum tengah malam, serangan udara Israel sudah menargetkan rumah-rumah di Jalan Yafa, timur laut kota Gaza dan mengakibatkan kematian dan korban jiwa. Sementara itu, tembakan artileri juga menghantam daerah di lingkungan Zaitun, selatan kota Gaza. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.